Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 10 SMA Negeri 1 Ciamis. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari latihan soal asat yang terbagi menjadi 3 part. Sebelumnya sudah ibu bahas mengenai part pertama yang terdiri dari 10 soal, yang mana itu adalah topik SPTLDV. Dan pada video kali ini adalah video part kedua yang akan membahas latihan soal nomor 11 sampai dengan 21 dengan topik perbandingan trigonometri. Langsung saja soal pertama, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring disebut. Mari kita kembali lagi dalam konsep perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Di sini ada konsep sademi, samping depan miring. Perhatikan sudut alfa yang digambarkan. Setiap sisi yang ada di depan alfa namanya sisi depan atau sisi tingginya. Selanjutnya untuk samping berarti sebagai alasnya dan miring sebagai hipotenusanya. Ingat kembali konsep sindemi, kosami, tandesa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah sinus karena depan dibagi miring. Lanjut soal nomor 12, diketahui segitiga siku-siku ABC di mana siku-sikunya adalah titik B. Sehingga kita buat ke dalam sebuah ilustrasi gambar. Nah, perhatikan kalimat bahwa panjang AC sama dengan 15 cm yang merupakan hipotenusa. Hipotenusa itu artinya sisi miring. Sehingga sisi AC-nya 15, BC-nya adalah 9 dan yang tidak diketahui adalah sisi AB. Pertanyaannya di sini adalah berapa nilai sin A? Sebenarnya ketika nyari sin A itu hanya cukup kita tahu nilai depan dan miringnya dari sudut alfa atau sudut A-nya, sehingga sudah langsung bisa diketahui 9/15 yaitu 3/5. Namun apabila dia ditanyanya nilai kosinus A, maka kamu harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu, yang mana X itu perannya sebagai sisi samping. Maka ini rumusnya kita gunakan konsep Pitagoras, berarti miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, sehingga diperolehlah 225 dikurangi 81 adalah akar 144, hasilnya 12, sehingga nilai cos A adalah 12/15 atau 4/5. Kita lanjut soal yang ke-13. Di sini perhatikan segitiga siku-siku yang sudah diberikan. Ini sangat simpel sekali, di mana theta adalah sudut lancip yang ada di atas dan sisi depannya adalah 3 cm, sampingnya 4 cm. Namun di sisi miringnya dia tidak diketahui. Lanjut, pertanyaannya kan cos ya, cos itu butuh samping dan miring, maka kita harus sisi miringnya dulu, harus dicari terlebih dahulu. Diperolehlah nilai miringnya adalah 5, sehingga nilai cos adalah samping per miring atau 4/5. Kita lanjut soal ke-14. Di sini mirip dengan soal yang ada di atas, di mana ada segitiga siku-siku, dikasih tahu sisi depan alfanya adalah 5, samping alfanya 12, namun sisi miringnya tidak diketahui. Pertanyaannya adalah kosek alfa. Kalau kosek alfa ingat, dia itu merupakan kebalikan dari sin alfa, di mana sin alfa itu kan demi, berarti kosek adalah middle. Karena miring tidak diketahui, maka kita cari dulu. Di sini ibu buat miring itu adalah X, yaitu hasilnya alas kuadrat ditambah tegap kuadrat, diperolehlah akar 169 yaitu 13, sehingga nilai kosek alfa adalah 13/12. Kita lanjut soal ke-15. Perhatikan pernyataan di bawah ini, pernyataan yang salah kecuali. Nah, di sini ingat kembali konsep kuadran dalam lingkaran. Satu lingkaran penuh terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu yang 0 sampai 90 derajat, kuadran kedua dari 90 sampai 180, kuadran ketiga dari 180 sampai 270, dan kuadran keempat dari 270 sampai 360. Ingat kembali tanda-tanda dalam perbandingan trigonometri. Di kuadran 1 itu semuanya berlaku positif. Di kuadran kedua sin dan pasangannya atau kebalikannya, yaitu sin kosek positif. Kuadran kedua adalah tan dan kot positif, kuadran keempat cos dan sekan positif. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah E. Kalau yang A, B, C, D ini semua bisa dicek ya bahwa ada kekeliruan. Kita lanjut soal ke-16, pertanyaannya berapa nilai tan 90 derajat? Selagi masih berada di kuadran 1, maka ingatlah nilai-nilai trigonometri yang ada di dalam tabel.
Nah, di sini ingat kembali sudut istimewa kuadran 1 ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90. Karena pertanyaannya adalah tan, maka kita hanya fokus ke bagian nilai tan dan diperolehlah nilai tan 90 adalah tak hingga. Kita lanjut soal nomor 17. Di sini sin 30 dikali cos 60 ditambah tan 45 adalah. Nah, yang pertama sebenarnya ini kan masih di kuadran 1 sehingga kita bisa mengandalkan nilai tabel yang ada dalam perbandingan trigonometri. Sehingga berdasarkan tabel perbandingan trigonometri diperolehlah sin 30 adalah setengah, lalu cos 60 adalah setengah, ditambah tan 45 adalah 1. Sehingga hasilnya setengah kali setengah adalah 1/4 ditambah 1. Satunya itu kita ubah menjadi 4/4 supaya sama penyebutnya. Hasilnya adalah 5/4. Lanjut soal nomor 18, pertanyaannya sin 150 derajat ditambah cos 240 derajat ditambah tan 315 derajat adalah, perhatikan semuanya, ini sebenarnya soal kuis kita, kuis kedua kalau kalian ingat. Nah, di sini adalah sudut-sudut yang tidak ada di kuadran 1. Mari kita ingat kembali konsep relasi sudut di mana setiap sudut yang tidak berada di kuadran 1 maka kita bisa gunakan konsep yang namanya relasi sudut. Untuk setiap sudut yang berada di kuadran kedua kita bisa gunakan 180 dikurangi alfa, lalu kuadran ketiga 180 ditambah alfa, dan kuadran keempat 360 dikurangi alfa, di mana alfa ini adalah sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran ke-1. Lanjut, kita coba fokus mencari sin 150 derajat di mana ini adalah kuadran kedua. Lalu kita gunakan konsep relasi 180 dikurangi alfa sehingga diperolehlah sin 180 dikurangi 30 supaya menjadi angka 150. Maka dari sini diperolehlah hasil sin 30 derajat di mana nilai sin berada di kuadran kedua itu bernilai positif. Maka hasilnya adalah positif setengah. Kita lanjut. Untuk nilai cos 240 derajat ini adalah kuadran ketiga, maka kita gunakan konsep 180 ditambah alfa. Alfanya berapa yang memenuhi? Yaitu 60, sehingga diperoleh cos 180 ditambah 60 derajat adalah cos 60 yang kita keluarkan. Namun nilai cos di kuadran ketiga itu adalah negatif, sehingga hasilnya negatif setengah. Kita lanjut untuk mencari nilai tan 315 yang mana ini adalah kuadran keempat. Maka kita gunakan konsep 360 dikurang alfa. Alfanya berapa yang memenuhi? Artinya tan 360 dikurangi 45. Maka dikeluarkan jadi tan 45. Karena dia di tan di kuadran keempat bernilai negatif, maka hasilnya negatif 1. Maka yang ibu kuningkan itu lalu kita gabungkan menjadi satu sesuai dengan pertanyaannya, di mana sin 150 ditambah cos 240 ditambah tan 315. Sin 150 hasilnya tadi positif setengah, cos 240 hasilnya negatif setengah, jadi kita kasih kurung karena dia ada negatif, ditambah dengan tan 315 adalah negatif 1. Sehingga hasilnya setengah diambil setengah kan habis ya, maka tersisalah hasil akhir adalah negatif 1. Kita lanjut soal ke-19, kalian perhatikan untuk pernyataan yang benar dari relasi sudut pada kuadran kedua. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi yang sebelumnya kita sudah buat. Untuk poin A ada kekeliruan di bagian hasil akhir, harusnya dia positif sin alfa. Terus poin B harusnya negatif cos alfa. Sedangkan poin D harusnya sin alfa dan poin E itu harusnya negatif cos alfa. Sehingga jawaban yang tepat adalah si C. Kita masuk soal nomor 20 dan 21, ini merupakan aplikasi dari perbandingan trigonometri. Jadi coba ibu uraikan pelan-pelan di video ini. Sebuah tangga sepanjang 6 meter disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Perhatikan ilustrasi yang sudah ibu buat. Di sini ada garis biru adalah ibaratnya tembok, kamu bisa membayangkan. Lalu ada tangga yang disandarkan kepada tembok, yang panjang tangga itu 6 meter. Lalu kalau misalkan tangga disandarkan otomatis dia membentuk sudut dengan lantai atau dengan bawahnya kan. Kalau kita perhatikan kepada pertanyaannya katanya gini, pada tembok dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Jadi kan tangga dengan lantai hubungannya, maka sudut 60 derajat itu letaknya ada di sudut lancip yang ada di bawah. Jadi hubungan garis tangga dengan garis lantainya yaitu sebesar 60 derajat.
Selanjutnya pertanyaannya adalah jarak ujung bawah tangga ke tembok. Jadi yang ibu lingkari itu yang ditanyakan. Jadi jarak lingkaran yang di kiri dengan kanan itu berapa? Nah, kalau kita ubah konsep ini ke dalam segitiga siku-siku, maka kita bisa tentukan sebenarnya kalau si sudut itu adalah 60 derajat di kanan lancip, maka yang diketahui adalah sisi miring sama samping sudut 60 derajat. Kalau sisi depannya kan nggak dikasih tahu, maka kita tidak perlu mengabaikannya. Lanjut, di sini kita gunakan konsep sindemi, kosami, tandesa. Di antara konsep tiga itu siapa yang memakai konsep samping sama miring? Maka lebih tepatnya adalah si kos. Maka kita pilihlah kosami, samping per miring. Jadi cos 60 derajat adalah samping dibagi miring. Sampingnya siapa? Nggak tahu karena kan yang ditanya jaraknya. Maka kita buat X dan miringnya adalah 6 meter. Lanjut, cos 60 derajat kamu bisa lihat di tabel, yaitu setengah. Dan setengah sama dengan X per 6, kalikan silang, diperolehlah 1 kali 6 sama dengan 2 kali X. 6 sama dengan 2X dan X sama dengan 6 per 2, yang artinya 3. Maka jarak antara lantai dengan jarak antara tembok dengan tangga, ujung pangkal tangga itu sebesar 3 meter. Lanjut soal 21 dengan konsep dan ilustrasi yang sama dengan nomor 20, kita coba kerjakan soal nomor 21. Jika panjang bayangan sebuah tiang yang tingginya 5 meter adalah 5 meter, perhatikan kalimatnya ini cukup ambigu, jadi kamu harus fokus. Maka sudut elevasi matahari saat itu adalah berapa? Perhatikan ilustrasi yang ibu gambarkan di sini. Ibarat ada tiang tuh 5 meter yang warnanya hitam. Lalu bayangannya warna kuning sebesar 5 meter juga. Kamu tahu kan kalau misalnya kita berdiri di terik matahari maka ada bayangan di depan kita gitu kan ya. Nah itu pun sama konsepnya. Jadi tiangnya 5 meter, bayangannya 5 meter. Nah posisi matahari itu ada di belakang tiang tuh. Begitu. Maka dari matahari itu kan memancarkan cahaya. Nah cahaya itu ibaratnya garis merah. Maka yang ditanyakan adalah sudut elevasi matahari itu adalah berapa. Jadi sudut yang alfa yang ibu tandai disitulah yang ditanyakan. Selanjutnya kita lihat sisi-sisi yang dikasih tahu. Berarti kan sisi depannya 5, sisi sampingnya 5. Nah, kamu ingat-ingat konsep tandesa, sindemi, kosami, maka yang tepat menggunakan depan dan samping adalah konsepnya tan. Dipilihlah tan alfa adalah 5 bagi 5 karena depan 5, samping 5, hasilnya 1. Ingat, tan alfa sama dengan 1 itu setara dengan tan 45 derajat. Maka besar sudut elevasi matahari saat itu adalah 45 derajat. Over the valley, felt